Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat muslim, sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita hadir bersama di tempat ini, terlindungi oleh keyakinan dan ajaran Islam, untuk saling memahami dan mendiskusikan harapan kita di dunia ini dari sudut pandang agama Islam yang agung. Islam mengajarkan kepada kita bahwa dunia adalah ladang akhirat. Setiap amal perbuatan kita di dunia ini akan menjadi bekal di kehidupan yang abadi. Saudaraku, berikut adalah inti tausiah kita hari ini. Mari kita simak. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan penuh pengharapan akan rahmat-Nya. Dalam Islam, beribadah kepada Allah dengan ikhlas merupakan inti dari semua amalan. Ikhlas adalah membersihkan niat dalam setiap ibadah hanya untuk Allah, tanpa mencari pengakuan atau pujian dari manusia. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Saudaraku, bahwa ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus hanya untuk Allah, sebagai bagian dari menjalankan agama yang benar. Selain itu, Allah juga berfirman dalam firman-Nya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang syalih dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat, kita harus melakukan amal syalih dengan ikhlas dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas adalah melakukan amal syalih dengan niat yang tulus, mengharapkan rahmat dan ridho-Nya, serta menghindari syirik dalam segala bentuknya. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap muslim dalam menjalankan ibadahnya. Dan selanjutnya, berbuat baik kepada sesama, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan bahwa berbuat baik kepada sesama tidak hanya merupakan tindakan mulia, tetapi juga bagian dari ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbuat baik kepada berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, dan lainnya. Kebaikan yang kita lakukan tidak hanya akan membawa manfaat bagi mereka, tetapi juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar. Dengan demikian, berbuat baik kepada sesama merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh rahmat-Nya. Kita dianjurkan untuk selalu berlaku adil, berempati, dan membantu mereka yang membutuhkan, sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, menghindari perbuatan maksiat dan dosa. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Saudaraku yang beriman, Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus menjauhi perbuatan maksiat dan dosa, karena hal tersebut dapat menghalangi seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini secara eksplisit memperingatkan umat Islam untuk tidak mendekati perbuatan zina, yang merupakan salah satu contoh maksiat yang harus dihindari. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4 nomor 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Ayat ini menjanjikan penghapusan kesalahan dan pemberian tempat yang mulia di surga bagi mereka yang menjauhi dosa besar. Saudaraku yang berbahagia, pentingnya bertobat. Bertobat adalah proses memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sahabat beriman, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan berusaha untuk menyucikan diri dari dosa. Bertobat bukan hanya sekali, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dengan demikian, menghindari perbuatan maksiat dan dosa serta bertobat kepada Allah adalah prinsip-prinsip penting dalam Islam yang
membantu seorang muslim untuk menjalani kehidupan yang berkah dan mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat terkasih yang dimuliakan Allah, dan barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Tidak ada amal kebaikan, sekecil apapun, yang akan luput dari perhitungan Allah. Sebuah zarah dalam konteks ini dapat diartikan sebagai semut kecil atau debu berterbangan yang terlihat dalam cahaya matahari. Ini mengilustrasikan bahwa bahkan amal yang tampak tidak signifikan bagi manusia, di mata Allah, memiliki nilai dan akan mendapatkan balasan. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan, syahifah, dan mendapatkan balasannya. Bahwa Allah Maha Adil dan setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala yang sesuai, untuk tidak meremehkan kebaikan. Tidak peduli seberapa kecil, setiap senyuman, kata-kata pujian, atau bantuan ringan kepada orang lain adalah contoh kebaikan yang akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Untuk selalu berusaha melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan keyakinan bahwa Allah akan menghargai setiap usaha kita. Saudaraku, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita, perbanyak istighfar, dan selalu berharap pada rahmat Allah. Karena hanya dengan rahmatnya, kita dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan, setiap detik yang kita gunakan untuk memohon ampunan, adalah investasi untuk masa depan kita yang abadi. Bahwa tidak ada amal kebaikan yang terlalu kecil di mata Allah. Setiap perbuatan baik, tidak peduli seberapa kecil, akan dilihat dan dibalas olehnya. Janganlah kita meremehkan kebaikan, meskipun hanya senyuman atau kata-kata lembut kepada orang lain, karena Allah tidak pernah lupa untuk membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa akan esensi dari penciptaan kita. Namun, dengan mengingat bahwa kita diciptakan untuk beribadah dan berbuat baik, dengan istighfar, kita membersihkan hati dan memperbaharui komitmen kita untuk menjadi lebih baik. Kita juga diajarkan untuk selalu berharap pada rahmat Allah, karena Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, dan dengan rahmat itulah kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kita harus selalu berdoa dan berharap bahwa Allah akan menerima amal kebaikan kita, mengampuni kesalahan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan di jalannya. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Ampunilah dosa-dosa kami, dan terimalah amal ibadah kami. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu. Berilah kami kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kami memohon kepadamu, ya Allah, untuk membersihkan hati kami dari segala penyakit hati dan rasa iri dengki. Berilah kami hati yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Kami juga memohon kekuatan untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk dan dari nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmat-Mu, segala sesuatu yang memastikan ampunan-Mu, keselamatan dari segala dosa, keberuntungan dari setiap perbuatan baik, kemenangan dengan meraih surga dan keselamatan dari neraka. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau beri petunjuk, yang Engkau beri kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan doa-doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita untuk hidayah dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.